Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih perceraian. Tentunya ketika seseorang itu menikah, dia pengennya kan menikahnya langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat. Tetapi terkadang dalam perjalanan rumah tangga ada sebuah permasalahan di mana tidak ada solusinya lagi kecuali memang harus bercerai. Nah, maka Islam memberikan solusi yaitu berupa talak. Tidak seperti misalnya agama Nasrani, khususnya yang Katolik. Katolik itu kan tidak boleh bercerai. Pokoknya mau ada masalah apapun tidak boleh bercerai. Islam adalah agama yang memberikan solusi. Jadi tidak ada dalam Islam itu yang tidak ada solusi. Maka salah satunya ketika memang sudah tidak ada lagi solusi, sudah tidak ada lagi pintu lain, maka pintunya adalah perceraian. Ikhwatal iman rahimahullah, perceraian atau disebut dengan talak. Talak secara bahasa artinya melepaskan ikatan. Jadi seseorang yang diikat dengan tali pernikahan bisa dipisahkan dengan talak. Dengan kata-kata saja bisa pisah. Makanya jangan meremehkan sebuah perkataan. Kenapa? Ya tadi, dengan sebuah perkataan yang haram bisa menjadi halal, yang halal bisa menjadi haram. Makanya hati-hati. Sedangkan secara syariat, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan. Nah, apa dalil dibolehkannya talak? Bahkan dalam Al-Quran ada salah satu surah khusus namanya surah At-Talaq. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Artinya apa? Dalam menolak istri pun kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita tidak boleh mentalak istri kita semau kita. Atau istri juga tidak boleh minta ditalak oleh suaminya tanpa ada alasan yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229, "At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan." Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang benar. Islam memberikan kesempatan talak itu sampai 3 kali. Misalnya suami mengatakan, "Anti talak, kamu saya ceraikan." Maka setelah itu masih ada namanya masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu. Dan ketika masa menunggu itu, si perempuan itu statusnya masih istri. Dia harus tetap dinafkahi, dia tetap tinggal di rumah sampai selesai masa iddahnya. Berapa lama masa iddahnya? Masa iddahnya 3 kali haid. Salah satu. Nah, masa iddah itu untuk berpikir. Suami berpikir. Nah,
susah juga dari istri kayak gitu. Udah saya balik lagi kan? Ya saya balik lagi. Dan rujuk itu menjadi haknya suami. Ya, dan rujuk itu ya bisa saja dengan si suami berhubungan badan dengan istrinya itu sudah otomatis menjadi rujuk. Dan rujuk itu ya nggak perlu nikah ulang. Ya, kalau belum selesai masa iddahnya. Nah, boleh balik lagi. Kemudian ternyata terjadi masalah lagi, diserai lagi. Masih boleh balik lagi selama masih masa iddah. Kalau masa iddah selesai, dia boleh balik lagi, tapi harus nikah ulang seperti pertama kali. Pakai mahar dan lain sebagainya, pakai wali, pakai saksi. Ya. Nah, kalau yang ketiga, kalau dia sudah cerai yang ketiga, maka nggak boleh balik lagi. Makanya kan, ya nggak boleh balik lagi. Boleh dengan syarat si istri sudah menikah dengan lelaki lain dan sudah berhubungan badan dengan lelaki itu. Tetapi tidak boleh direkayasa. Tidak boleh direkayasa. Ini terjadi secara alamiah. Gak boleh kamu nikahin istri saya, tapi jangan diapa-apain. Nanti sebulan kamu cerai, saya mau nikah lagi sama dia. Nah, itu gak boleh. Ini Rasulullah SAW bersabda, la'anallah al-muhallil wal-muhallilah. Allah melaknat muhallil, orang yang menghalalkan. Gimana supaya istri itu halal sama dia? Disuruh nikah sekarang. Dia rekayasa, ini tidak dibenarkan. Jawab yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dia tadi ada masa iddah, kalau masa iddah selesai, dia mau balik lagi boleh. Kalau dia nggak balik lagi berarti sudah cerai. Ya, makanya ada sebuah nasihat ya, nikahilah anak perempuanmu dengan lelaki yang baik. Kalau dia masih mau bersamanya, ya dia bergaul dengan baik. Tapi kalau dia udah nggak suka, udah nggak ada kecocokan, dia ceraikan juga dengan baik-baik. Bukan disakiti, bukan dianiaya, tapi diceraikan juga dengan baik-baik. Di dalam surat Al-Talaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa faqalliquhunna li'iddatihin." Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Ini dalil bahwa tolak itu diperbolehkan. Ibnu Qudamah mengatakan, para ulama sepakat bahwa tolak itu boleh. Kenapa? Karena dalam rumah tangga mungkin saja ada pernikahan berubah menjadi hal yang membawa mafsadah. Tujuan nikah kan kita baik, ingin meneruskan, ingin memiliki keturunan, ya kan? Tetapi ternyata di dalam perjalanannya mungkin tidak harmonis, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka tolak ini bisa menjadi solusi. Yang hari Rabu, ya, nah ini tolak bisa menjadi solusi. Nah, kemudian memang ada hadis yang sering dipakai orang, abghadul halal indallahi at-talaq. Halal yang paling dibenci Allah adalah tolak. Jadi mau suaminya kayak gimana, mau istrinya kayak gimana, tetap dia nggak mau cerai. Hadis ini lemah dan hadis ini ada cacatnya. Artinya tolak tidak selalu buruk.
Bahkan ada hadis seorang wanita yang minta dicerai oleh suaminya, ceraikan aku, tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram baginya surga. Bentar-bentar ceraikan aku, ceraikan aku. Ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam Islam. Ini haram. Ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang sunnah dan ada yang boleh. Berikut rinciannya. Pertama, tolak yang haram yaitu tolak bid'ah. Misalnya seseorang mentalak istrinya dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan haid, ya. Maka talaknya jangan, tetapi dia harus merujuk lagi istri, dia harus kembali lagi dengan istri. Dia berdosa. Tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan dia hamil. Dia harus merujuk balik. Kemudian yang kedua adalah talak yang makruh. Apa talak yang makruh itu? Talak yang tanpa sebab. Padahal pernikahannya masih bisa diteruskan. Talaknya tanpa sebab apa? Mungkin sebabnya kecil. Mungkin gara-gara istrinya masang asinan, langsung saya talak. Atau istrinya lupa naruh kunci mobil, naruh kunci motor, atau istrinya lupa nyuci dan lain sebagainya, langsung dia talak. Ya, makanya talak ini berada, ini menjadi hak laki-laki. Kalau perempuan namanya khulu, ya perempuan minta diceraikan. Khulu, ya. Nah, kenapa talak itu berada di tangan laki-laki? Karena laki-laki kalau mau cerai istrinya dia mikir dulu. Ya. Apalagi kalau maharnya rumahnya jadi milik istri. Kalau maharnya cuma seperangkat alat sholat dia juga mikir. Kenapa? Kalau laki-laki dia berpikir dulu. Ya, beda dengan perempuan. Kalau perempuan dipakai perasaan, ceraikan. Kalau cerai itu ada di tangan perempuan, mungkin banyak laki-laki yang diceraikan oleh istri. Yang ketiga, talak yang wajib, yaitu talak yang diantara bentuknya adalah adanya pacaran yang tidak mungkin lagi untuk bersatu atau meneruskan pernikahan. Udah gak mungkin lagi. Udah gak ada jalan lagi kecuali memang harus bercerai. Yang selanjutnya adalah talak yang sunnah, yaitu talak yang disebabkan karena istri tidak memiliki sifat ifah, istrinya tidak lagi menjaga kehormatan dirinya. Ya, bahkan kalau misalnya lebih parah lagi gitu ya, lebih parah lagi bisa menjadi wajib. Ya. Atau istri tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib, misalnya istri nggak mau sholat 5 waktu. Ya. Nah, ini sunnah untuk diceraikan. Bahkan juga mungkin bisa sampai wajib. Kalau emang dia udah kekeh nggak mau sholat 5 waktu. Ya. Makanya sebelum menikah itu pastikan ya bahwa suami atau istri itu menjaga sholat 5 waktu. Makanya saya suka aneh, kadang setelah istri saya nggak sholat, memang gimana waktu nikah nggak dicek dia itu sholat atau enggak. Suami saya nggak sholat, memang sebelum nikah nggak dicek dia sholat atau tidak. Khususnya sholatnya harus diperhatikan, karena sholat ini berat. Tidak
Tidak setiap orang terbiasa untuk melaksanakan sholat kalau tidak dibiasakan dari kecil. Kemudian yang selanjutnya, tolak yang hukumnya boleh. Ketika istri berakhlak dan bertingkah laku jelek dan mendapat efek negatif jika terus dengannya tanpa bisa meraih tujuan dari menikah. Istrinya berakhlak buruk, istrinya selfie terus di medsos, ya, istrinya selfie terus di Instagram, ya, memamerkan kecantikannya dan lain sebagainya, pusing loh. Ya, saya ada cerita juga ya. Ada seorang istrinya ini aktif menjadi inilah di medsos itu ya. Ya, mengeritik, memerintah segala macam gitu ya. Nah, suami ini kan ketakutan. Kata istrinya ini jihad. Ya udah, kalau emang jihad, nanti kalau kamu di penjara 3 hari kamu di penjara, saya nikah lagi. Udah, akhirnya istrinya berhenti. Tidak menjadi lagi saya berharap di medsos. Ikhwatal iman rahimahullah. Nah, kemudian jenis talak itu ada 2. Jadi ada talak bid'ah, ada talak sunni. Talak sunni adalah talak yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, yaitu mentalak istri, mentalak istri dalam keadaan suci. Jadi kalau mau mentalak istri, kalau seseorang mau ingin mentalak istrinya tadi, mentalak istri itu harus bertakwa kepada Allah. Talak dalam keadaan suci dan belum disetujui. Jadi ketika dia diceraikan, rahimnya itu bersih, ya, rahimnya itu bersih, tidak ada bekas rahim dari suami yang sebelumnya. Itu tujuannya. Makanya kenapa ada masa iddah itu begitu. Yang kedua, talak bid'ah adalah talak yang menyelisihi petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu mentalak istri dalam keadaan haid, atau mentalaknya dalam keadaan suci tapi sudah disetujui. Ini nggak boleh. Ya. Jadi ada cara dalam mentalak itu, ada cara. Tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa syarat talak? Syarat talak yang pertama, dia yang mentalak adalah suami yang sah. Suami yang sah, suami yang menikah dengannya. Nggak boleh kalau bukan suami masih mentalak. Ya, harus suami yang sah. Seandainya tidak ada pernikahan, lalu dia mengatakan saya mentalakmu, maka ini tidak sah, tidak jatuh talaknya. Ikhwatal iman rahimahullah. Dalilnya adalah dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada nazar bagi anak Adam pada sesuatu yang bukan miliknya. Tidak ada membebaskan budak pada budak yang bukan miliknya. Tidak ada talak pada sesuatu yang bukan miliknya. Ya, bagaimana? Dia cerai bukan istri dia. Jadi dia merasa itu sudah istri dia, padahal belum ada pernikahan. Nah, maka yang menceraikan harus suami yang sah. Baik sah secara negara ataupun mungkin dia nikahnya nikah siri. Boleh juga dia mentalak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka. Nah, ada kata-kata nikah dulu. Nikah,
cerai. Bagaimana cerai pada belum pernah nikah? Kemudian yang selanjutnya, yang mengucapkan talak ini orang yang sudah baligh. Ya, dia sudah baligh. Kalau dia anak-anak tidak jadi talak. Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, rufi'al qalam an thalathin. Pena diangkat dari 3 orang. Anil naim hatta yastayqidh. Orang yang tidur sampai dia bangun. Pagi tidur ngigo, saya ceraikan aja. Misalnya lagi tidur mengigau. Ya. Mengigau lagi berantem sama istri. Istrinya sampai aku sudah ceraikan ya aja, karena dia masih tidur, dia belum sadar. Ya. Kemudian orang yang hilang ingatan sampai kembali ingatannya. Soalnya suaminya mabok, ya. Dia ngomong saya ceraikan kamu tidak karena dia ingatannya tidak sempurna. Dan anak kecil sampai dia dewasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang selanjutnya, yang melakukan talak itu yang berakal. Maka tidak sah talak yang dilakukan oleh orang gila atau orang yang kurang akal. Ya. Hadis Aisyah tadi menjadi dalil, ya, menjadi dalil. Nah, talak yang tidak sah yang dimaksudkan di sini adalah yang dilakukan oleh orang yang gila atau orang yang kurang akal, yang sifatnya permanen. Jadi gilanya gila permanen. Karena ada orang gilanya itu ada waktunya. Ada. Saya punya teman tuh istrinya kadang-kadang gangguan jiwanya itu ada waktunya. Tapi kalau lagi gak datang itu waras aja. Tapi nanti begitu datang gak waras. Nah, maka tadi kalau dia mengatakan lafaz talak itu ketika di dalam keadaan tidak sadar, maka tidak jalan. Tapi kalau dia mengucapkan dalam keadaan sadar, maka jalan. Nah, kemudian apa syarat yang berkaitan dengan istri yang ditolak? Istri yang ditolak adalah benar-benar istri yang sah. Atau masih ada masa iddah dari tolak roja'iyah. Tolak itu ada 2, ada tolak rojai, ada tolak balik. Tolak rojai, talak yang masih bisa balik, itu talak 1, talak 2 masih bisa balik. Tapi kalau tolak balik udah nggak bisa balik, kecuali si istri tadi yang menikah dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah jika istri ditolak sebelum dia berhubungan dengan istrinya, maka tidak ada masa iddah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'tadduna. Hai orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagi yang kamu minta menyempurnakan. Jadi kalau istri diceraikan
belum digauli maka tidak ada masa iddah. Nah, kalau tadi cerai yang berdasarkan yang berkaitan dengan istri, kalau istrinya lebih dari satu, kemudian dia pengen talak, harus jelas istri yang mana dia talak. Istri yang mana dia talak? Jangan dia berdasarkan saya talak kamu semua. Nah, maka harus dispesifikan istri yang mana yang ditalak kalau istrinya lebih dari satu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan lafaz, ya. Lafaz talak. Lafaz talak itu ada yang sharih, ada yang jelas, ada yang kinayah dengan kiasan. Kalau yang sharih seperti apa? Ya udah, misalnya saya talak kamu, udah jatuh. Saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Apa kalau bahasa Jawanya tak pegal kowe gitu kan? Pegal kan? Pegal. Bukan orang Jawa sih, salah. Nah, lafaz-lafaz seperti ini tidak bisa dipahami kecuali memang maksudnya itu. Ya, maksudnya mencerai. Ini jatuh walaupun dalam keadaan bercanda. Ya, nggak boleh, makanya talak ini nggak boleh dipermainkan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun jadduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun." 3 perkara yang serius, ya, dan bercandanya sama dianggap serius. Yang pertama, nikah. Ya. Nikah, ya, nikah, bercanda, serius, itu tetap hukumnya jadi menikah. Kemudian ada talak dan rujuk. Ya, maka tidak boleh main-main dalam 3 hal ini. Kemudian talak dengan lafaz kiasan. Ya. Misalnya, udah kamu pulang aja, pulang ke rumah orang tua. Dan memang dia dimaksudkan buat dia itu kota. Tapi kalau cuma pulang aja, udah pulang, udah kayaknya kita ini lagi nggak bisa bersama dulu nih, kamu pulang dulu deh. Biar masing-masing saling introspeksi. Tapi kalau dia itu bukan talak, yang hanya pisah sebentar saja, maka itu tidak jatuh talak. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Ya, tapi kalau dibilang kalau maksud dia talak, jatuh. Atau misalnya sekarang kita berpisah saja. Jadi memang tadi ya, memang diniatkan untuk talak. Ya. Kemudian jika talaknya itu cuma di hati saja, ya, belum disampaikan, maka talaknya tidak jatuh. Saya talak juga dalam hati. Ya, misalnya suami kesal sama istrinya, saya talak juga. Tapi ini cuma ngomong aja. Tapi anak udah 10, gimana? Saya juga cerai dulu dengan yang mana nanti. Udah anak 10, harus saya berapa? Kamu udah balik lagi. Atau mau kasihan juga anak-anak. Karena orang itu cerai dengan anak juga. Saya ada punya
3 kali. Ya, ini sih yang nggak bisa balik lagi, Pak. Nggak bisa balik lagi. Kecuali tadi terjadi pernikahan secara alami baru dia nggak bisa balik lagi. Anaknya 6, yang satu cacat mental, jadi kasihan nggak bisa balik lagi. Makanya hati-hati. Ya, jangan sampai cerai-cerai sampai 3 kali misalnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tajawaza ala ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan para umatku sesuatu yang terbetik dalam hatinya tetapi tidak diamalkan atau tidak diucapkan. Cuma baru lintasan, khawatir sini lintasan atau masih di pikiran. Selama belum diucapkan, belum dilakukan, maka talak itu tidak terjadi. Apa juga nikah itu nikahnya dalam hati, belum diaktifkan. Ya bagaimana nikah di dalam hati? Harus dilafazkan. Nah kemudian bagaimana hukumnya tolak dengan tulisan? Sekarang ada orang mentalak istrinya pakai WA. Ada? Saya talak pakai WA. Nah itu harus dicek dulu benar nggak yang WA suaminya. Jangan-jangan orang lain. Ya. Suaminya misalnya pergi keluar, bertugas di luar negeri, tiba-tiba istrinya di WA, saya talak. Nah, bagaimana hukum talak dengan tulisan? Tolak ya bisa dilakukan lewat SMS, email atau surat menyurat. Jika seseorang tidak bertempat lalu ia menulis pesan kepada istrinya melalui sarana tadi, maka talaknya jatuh ketika ia berniat untuk talak. Ya, jadi kalau dia WA istrinya, saya talak. Benar-benar yang WA itu memang suaminya, dia sadar, ya. Bukan dia salah ngetik, bukan. Maka jatuh talak 1 kepada istrinya. Maka hati-hati. Ya. Kalau lagi emosi jangan. Kalau istri lagi marah, udah WA-nya mati, WA-nya lepas taruh simpan. Khawatir tadi kita membalas dalam keadaan emosi. Az-Zuhri berkata, jika seseorang menuliskan pada istrinya kata-kata talak, maka jatuhlah talak. Jika suami mengingkari, maka ia harus dimintai sumpah. Nah, karena tulisan itu hukumnya sama dengan kata-kata. Ibrahim An-Nakha'i berkata, jika seseorang menulis dengan tangannya kata-kata talak kepada istrinya, maka jatuhlah talak. Dan bagaimana talak dengan isyarat? Ya, misalnya mungkin ini dilakukan oleh orang yang bisu. Dia nggak bisa berkata-kata saya tolak. Dia nulis juga nggak bisa. Ya, mungkin dia pakai bahasa isyarat, maka itu juga bisa jatuh talak. Atau kalau dia nggak bisa bicara, dia tulis misalnya, itu bisa juga jatuh talak. Nah, di sini kata para ulama, jika suami mampu mentalak dengan ucapan, tapi dia talaknya pakai isyarat, nggak sah. Misalnya dia bilang sama istrinya, apa maksudnya? Apa game over
Jika tidak maka tidak sah. Nah, jadi kalau orang bisu itu dengan dia bisa menulis, maka dia harus tulis. Karena saya ceraikan istri saya. Karena talak lewat tulisan lebih menunjukkan yang dimaksud, lebih jelas. Takutnya maksudnya bukan cerai gitu kan. Ya. Ternyata ada perubahan dalam bahasa isyarat gitu kan. Bisa jadi. Nah kemudian apakah talak harus ada saksi? Kalau nikah kan harus ada saksi. Nah apakah talak harus ada saksi? Menurut mayoritas ulama dari kalangan salaf dan imam mazhab disunahkan, dianjurkan adanya saksi dalam talak. Karena hal ini lebih menjaga hak suami dan istri dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Makanya kan kalau talaknya itu resmi, dipanggil di pengadilan, nanti didatangkan saksi supaya jelas nanti hak-hak suami. Kalau dia masih punya anak, mereka harus tetap dinafkahi walaupun karena tidak ada bekas anak. Allah berfirman, fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu lahu 'adlan minkum wa aqimus syahadata lillah. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Tapi ini tidak wajib, saksi tidak wajib, tidak seperti saksi dalam pernikahan. Ya, biasanya mungkin suami mengatakan talak, nah baru kenapa? Nah, baru nanti didalami oleh pengadilan. Kemudian talak dalam keadaan marah, lagi marah talak istri itu. Apakah jatuh talaknya? Marah terbagi menjadi dua. Ada marah dalam keadaan sadar, akal dan pikirannya tidak berubah, masih normal, dia tahu apa yang dia katakan, maka walaupun dia marah, tapi dia masih bisa mengontrol kata-katanya. Ketika dia mengatakan anti balik, saya ceraikan kamu, jangan. Tapi kalau marahnya marah nggak sadar, jadi kan memang ada yang marah namanya awalul ghadab junun. Awalnya marah itu kan gila. Wa akhiruhu nadam, dan akhirnya adalah penyesalan. Nyesel. Tapi kenapa tadi saya katakan saya ceraikan kamu? Maka kalau dia tidak sadar, maka tidak jatuh talak. Dia benar-benar dia nggak sadar. Jadi yang tahu sadar atau tidak dia yang tahu. Ya ada yang dia mau merujuk langsung pada saat itu bisa juga. Misalnya dia talak pagi, dia mau merujuk istrinya sore boleh. Nah, saya nyesal tadi, ya, saya nyesal. Dan saya mau rujuk, saya rujuk kamu. Istri nggak boleh menolak kalau suami mau rujuk. Nah, istri punya hak lagi. Istri haknya bermehur. Istri minta diceraikan oleh suami. Ceraikan saya. Misalnya suami nggak mau menceraikan, nanti bisa ke pengadilan. Kalau memang nanti yang menceraikan adalah pengadilan. Ya, misalnya suami tidak bertanggung jawab, suami sering menyakiti, suami tidak memberikan nafkah. Nah, istri punya, walaupun istri nggak bisa menceraikan suami, istri punya hak hulu, minta diceraikan. Suami nggak mau ceraikan, dia bisa mengajukan ke pengadilan agama. Nanti pengadilan akan menceraikan. Karena ada suami udah nggak tanggung jawab, nggak kasih nafkah dan lain sebagainya, istri juga nggak diceraikan. Istri nggak bisa nikah lagi, digantung. Nah ini juga, maka Islam memberikan jalan keluar melalui khulud. Nah kemudian apa hukum langsung talak 3? Saking emosinya, saya talak 3 langsung.
ya, maka kata Imam Syafi'i jatuh talak itu. Berarti dia nggak boleh balik lagi sampai istrinya nikah lagi dengan yang lain. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan pendapat terakhir dari Imam Ahmad menyatakan bahwa talak seperti ini hukumnya haram. Dia berdosa mentalak istrinya langsung 3, tapi tetap dianggap talak 3. Sedangkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa talak 3 dalam sekali ucap hukumnya haram dan dianggap 1. Saya lebih setuju dengan pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi walaupun dia bilang saya talak 3 kali, tetap jatuhnya 1 dan dia berdosa. Kenapa? Berdasarkan dalil at-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Artinya dengan periode waktu, nggak bisa langsung saya talak kamu 3 kali. Artinya dari 3 pendapat ini saya lebih memilih pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, lebih hati-hati. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya Pak Ustaz? Nah, ini melihat anak-anak yang sebentar musuh itu saling bertengkar, terus saling bertengkar, lebih baik hati, saling bertengkar terus lebih baik hati, sehingga berulang terjadi terus anak-anak kita ya sekarang ini. Oh iya. Jadi kitanya itu khawatir pasti kalau kita bilang jangan sekarang ngomong, tapi niatnya untuk mendidik. Seandainya kamu pergi tanpa pamit dulu sama saya misalnya, ya gimana nih? Jadi saya bilang jangan banyak ancaman-ancaman, tapi untuk mendidik. Jadi misalnya lagi-lagi nanti 4 bulan lagi kejadian lagi, nanti kejadian lagi. Itu kita mau ngasih pelajarannya itu sudah berkali-kali. Apakah itu menjadikan permainan? Sedikit-sedikit ya, kamu bisa nggak, kamu sana. Cuma dia itu nggak jatuh bilang tamat, tapi pisah aja. Bagaimana kita menasihati mereka itu supaya kita bermain-main terus. Sementara anak masih kecil-kecil, kena repotnya aja. Ya, itu aja. Mudah-mudahan keluar keyakinan dan kepastian dari mereka. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ya, memang suami istri bertengkar itu wajar. Ya nggak? Siapa yang nggak pernah bertengkar sama istrinya? Ada? Saya kira nggak ada. Yang nggak wajar itu bukan suami, bukan istri, tapi mesra. Bukan suami, bukan istri, tapi sayang-sayangan. Ini nggak wajar. Kalau suami istri bertengkar wajar. Bahkan Rasulullah itu tahu kalau Aisyah lagi marah sama nggak lagi marah. Kata Nabi, Aisyah itu kalau lagi marah dia akan menyebut demi Tuhannya Ibrahim. Dia nggak mau nyebut nama Nabi Muhammad. Tapi kalau dia lagi senang, dia sebut demi Tuhannya Muhammad. Ya. Istri banting piring, Aisyah pernah banting piring. Jadi wajar. Jadi kalau istri kita banting piring itu niru Aisyah. Dan Aisyah itu banting piringnya
depan sahabat. Nabi marah kan? Nabi tidak marah. Nabi pungut itu pecahnya piring sambil ngomong, "Gharummuk." Ibu kamu lagi cemburu. Nah, jadi bahkan rumah tangga Nabi juga ada pertengkaran. Jadi wajar. Selama memang masih bisa dikendalikan itu sesuatu yang wajar. Paling berat marahnya cuma sebentar, paling cuma 1-2 jam baik lagi. Nah, tapi tadi kalau misalnya sudah fisik, ya sudah main fisik, baik. Kekerasan itu kan ada 2. Ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik. Suami istri yang dikata-katain atau sebaliknya, atau sampai memukul dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang yang mengkhawatirkan. Tadi kalau ada kami pisah, boleh kita pisah aja. Tadi ini termasuk lafaz kinayah. Kembali tanya niatnya apa? Pisah itu niatnya apa? Apa cuman kita pisah dulu, introspeksi diri. Kamu di rumah orang tua, aku di rumah orang tua, saya introspeksi diri. Atau niatnya cerai? Nah, jadi harus ditanya dulu ya. Harus ditanya kepada yang mengucapkan. Kamu niatnya apa tadi? Mengucapkan. Udah kita pisah aja dulu. Maksudnya apa? Pisah dulu atau kita berpisah sebentar nanti kita balik lagi atau apa? Nah, jadi tadi ya memang angka perceraian ini termasuk tinggi ya di Indonesia, ini termasuk tinggi, apalagi kemarin ketika COVID itu angka perceraian juga semakin tinggi. Maka itu bagaimana, makanya kan doa nikah tuh, kalau orang lagi nikah doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu baik dalam keadaan senang dan memberkahimu dalam keadaan sulit. Lagi sulit itu tetap diberkahi, tetap sabar. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah kumpulkan kau dalam kebaikan. Itu ya, kemudian tadi kita harus mengedukasi anak-anak kita ya bahwa ya pernikahan itu nggak seperti di film-film ya, yang selalu senang. Namanya masalah itu pasti ada. Ya. Dan ujian pernikahan paling besar adalah tadi hidup yang sama, hidup yang lama bersama pasangan yang sama. Ya kan, itu ujian. Dan ujiannya adalah tadi modal pernikahan adalah supaya tidak bercerai, sabar dan syukur. Kelebihan pasangan kita syukuri, kekurangannya kita sabar. Makanya kata Nabi kan, kalau kau tidak suka terhadap perilaku istrimu, sabar, bisa jadi kau mendapatkan perilakunya yang lain yang menyenangkan. Ya, boleh jadi kamu tidak suka, Allah ciptakan kebaikan yang lain. Kebaikan yang lain maksudnya apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksudnya anak-anak. Mungkin Allah ciptakan kebaikan pada anak-anak. Mungkin kamu ada kekurangan pada istrimu, tapi Allah berikan kelebihan pada anak-anak. Mungkin begitu ya. Ada lagi yang lain? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu lagi. Ustaz, misalnya ada suatu kasus Ustaz, ini sama-sama suami istri sudah secara kafaah dakwah juga terus orang dakwah, sama-sama sudah paham, sudah tertarbiah dengan baik. Tapi kadang Allah dalam perjalanannya suaminya ini malas, sampai imam itu istrinya sudah memberi terapi supaya pisah, supaya maksudnya biar greget gitu cari nafkah. Tapi alhamdulillah masih tetap begitu, malah dia menikah dengan pembantunya. Nah, sampai imam itu sudah memang sudah mungkin ya benar yang tadi saya katakan, mungkin taraf lebih baik gitu.
bukan karena kemuliaan, tapi karena ada tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita karena Allah lebihkan satu dengan yang lain dan karena mereka memberikan nafkah. Nah, bagaimana ketika laki-laki itu udah malas cari nafkah, nggak mau cari uang lagi, udah hopeless, ya, udah nggak ada semangat lagi untuk mencari nafkah. Beda misalnya kalau dia masih mencari nafkah tapi pendapatannya menurun, atau dia karena dia di PHK, dia masih berusaha. Kalau suami masih berusaha, maka si istri hendaknya bersabar, walaupun mungkin penghasilannya menurun. Hendaknya si istri bersabar dan tetap menghargai usaha suami. Tapi kalau suami udah malas di rumah terus, ya di rumah terus kan ada juga di rumah tapi tetap usaha online atau apa ya. Kan berarti di rumah itu juga dia nggak cari nafkah. Jadi ketika suami udah nggak mau menafkahi lagi istrinya, dia tidak bertanggung jawab lagi, tadi maka Islam dan suami juga nggak mau menceraikan. Islam tadi memberikan hak khul, istri boleh mengajukan hak cerai kalau istri tidak ridho. Tapi kalau istri ridho dengan keadaan seperti itu, misalnya dia melihat, nah suaminya mungkin memang lagi malas, nanti mungkin suatu saat dia bisa senang, ya, atau mungkin dia melihat anak-anaknya dan lain sebagainya, atau suaminya mungkin tipe seseorang yang harus kalau disemangatin dia semangat cari nafkahnya, kalau enggak nanti dia malas lagi, ya. Jadi kembali kepada istrinya. Kalau istrinya ridho, ya silakan. Tapi kalau istrinya nggak ridho, ya istrinya nggak ridho, jadi bisa mengajukan tarikah, dia bisa mengajukan khulu, ya bisa mengajukan khulu. Jadi walaupun istri itu berpenghasilan, walaupun istri itu penghasilannya lebih besar daripada suami tetap harus memberikan nafkah kepada istri. Itu bukan merupakan alasan suami yang memberikan nafkah istri. Walaupun memang ada di sebagian tempat karena satu kondisi yang jagain anak itu suaminya. Jadi suaminya ini jadi bapak rumah tangga. Ya mungkin cari kerja nggak dapat, tapi istrinya ini kerja. Akhirnya istrinya kerja. Istri yang cari nafkah. Walaupun ini memang menyalahi aturan, harusnya suami yang cari nafkah. Boleh saja kalau sama-sama ridho dan itu tidak terjadi selamanya. Itu selamanya istri terus yang cari nafkah. Tapi dalam satu kondisi darurat, istri dulu mungkin yang mencari nafkah dan si istri ridho. Tapi kamu gantian ya, kamu yang kerjain urusan rumah tangga ya. Ya ada juga suami yang kadang udah malas cari nafkah, kerjaan rumah tangga juga nggak dikerjain sama dia. Akhirnya istrinya pulang kerja juga masih nyuci, masih masak dan lain sebagainya. Ada juga seperti itu. Jadi tadi kembali kepada istrinya ridho atau bukan, ya dengan keadaan seperti itu. Kalau istrinya nggak ridho, tadi dia bisa mengajukan khulu. Kembali kepada istri. Itu begitu. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum. Di kisah yang terjadi dua orang yang berbeda tempat. Kebetulan satu teman, satu saudara. Di zaman saudara modern masih ada. Istrinya dua teman, satu saudara itu. Istrinya itu sama-sama seperti kena PS. Akhirnya dua-duanya harus ke orang lain. Ini kisahnya saya juga kadang-kadang nangis. Wah, hari ini masih ada. Jadi sekarang posisi istri masing-masing, istri teman dan istri saudara saya itu sudah diseret oleh teman saya dan saudara saya. Jadi kejadiannya luar biasa. Sampai istri masing
selalu bertengkar sebenarnya, selalu bertengkar setiap ketemu dengan suami masing-masing bertengkar sampai bertengkar hebat. Akhirnya dan jadinya ada sama masing-masing perempuan ini sampai seperti ke bawah ke yang pemerintah itu yang benar-benar yang maksud saya pertanyaan dari terkait dengan sah tidaknya menceraikan ketika dua-duanya sudah menceraikan kan tadi Ustaz menyampaikan kalau menceraikan juga dalam keadaan tertapak ketika menceraikan dalam keadaan tertapak yang saya khawatirkan dengan teman dan saudara saya ketika menceraikan itu dalam kondisi marah dan kondisinya memang seperti apa ada suami istrinya itu seperti direbut orang. Jadi kalau dari anehnya dua-duanya yang merebut itu adalah lelaki yang tidak jelas kerjaan nggak punya. Sementara saudara dan teman saya jelas ada satu PNS, satu lagi sudah bekerja tetap. Jadi dua-duanya ini sekarang berpindah ke lelaki yang tidak jelas kerjaan tidak jelas. Jadi itu yang sebenarnya yang pertama adalah kalau dalam kondisi tertentu suami menceraikan istri yang sekarang direbut orang itu bagaimana? Kemudian yang kedua ada nggak di khusus juga ternyata maaf kalau dalam perempuan mudah sekali untuk digoda. Ternyata perempuan mudah sekali kena seperti itu. Padahal menurut pengakuan teman saya itu istri saya rajin sholat, kenapa tetap kena karena seperti ini? Adakah ada sanksinya tidak ada? Mungkin ini serem ceritanya, tapi di dalam pembedaannya masih ada sebenarnya. Mungkin kita penjelasan itu Assalamualaikum. Ya, kalau seorang istri dipelet, lalu sampai minta cerai sama suaminya, ya kalau si suaminya itu menceraikan dalam keadaan sadar, maka tetap jatuh talak kalau si istri itu dipelet. Ya memang sihir itu macam-macam. Ada sihir, ada namanya sihir, itu termasuk jenis sihir perceraian. Jadi memang ada bagaimana si suami istri itu dibikin gak harmonis, dibikin cerai, nggak bisa. Itu namanya kalau kata Syekh Wahid Abdus Salam itu jenis namanya sihir perceraian. Kadang-kadang gak jelas masalahnya, mungkin hanya karena masalah kecil jadi besar. Ya. Macam-macam ada namanya sihir perceraian, ada namanya sihir malam pertama. Bagaimana sihir malam pertama itu? Orang baru nikah dibikin gak bisa berhubungan. Di malam pertamanya dibikin gak bisa berhubungan. Akhirnya nanti berujung kepada perceraian juga. Jadi namanya walaupun zaman modern gitu ya, hal seperti itu tetap ada. Namanya pelet itu yang tetap ada. Ya. Atau seseorang dipelet akhirnya jadi mau nikah dengan seorang laki-laki itu. Apakah nikahnya sah? Ya, dia tetap sah. Nikahnya tetap sah. Ya. Ternyata setelah ya pelet itu antara sadar tidak sadar. Ya, jadi seperti terpengaruh gitu. Seperti terpengaruh. Nah, jadi bagaimana cara menangkalnya? Cara menangkalnya tadi ya. Yang paling tidak jangan lupa membaca zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang itu jangan sampai lupa. Karena zikir pagi dan petang itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti baju besi. Semakin sering dibaca, maka dia baju besinya itu akan semakin tebal. Kenapa sih wanita yang mudah? Karena wanita lebih lemah, jiwanya lemah, tidak sekuat laki-laki. Maka wanita tadi mudah disihir, mudah dihipnotis. Ya, kenapa? Karena memang jiwanya lebih lemah daripada laki-laki. Gitu ya, Pak. Tadi sedikit ada pesan buat kita orang tua, buat orang tua tadi dua-duanya itu hampir terkenanya
bimbingan para ibu-ibu, jangan sering mengupload foto-foto di medsos ya, close up dan lain sebagainya. Kadang-kadang ibu-ibu juga berhijab gitu ya. Nah, ini kadang-kadang fotonya kan bisa aja di-save sama orang lain, diambil, di-save, disimpan, ya kan bisa aja. Nah, maka hati-hati, nanti bisa kena ain gitu, ain. Ain itu hak kata Nabi, ain itu ada, ya. Gitu ya, kan? Hati-hati juga dari mengumbar foto-foto di media sosial gitu kan, hati-hati. Baik suami ataupun istri. Itu sihir. Iya, bagi mereka sihir itu. Anak-anak juga begitu. Kenapa anak sering nangis juga mungkin orang tuanya terlalu sering mengupload foto-foto anak di media sosial. Memang tidak boleh berlebihan dalam mengupload foto anak-anak di media sosial. Karena bisa jadi orang yang lihat jadi diri. Nah, nanti timbul, nanti dia melakukan tadi sihir dan lain sebagainya. Cukup soalnya. Ya baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.